Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An-Nabil Muyasar dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum dasar kontrol sistem tentang kontrol PID dengan anggota di kelompok 5, yaitu yang saya sendiri An-Nabil Muyasar dengan NIM 3 digit terakhir 066. Oke, kita lanjut saja. Latar belakang, jadi di sistem industri memerlukan kontrol otomatis. Mengapa? Karena pada skala industri banyak aktivitas di mana tidak efektif jika dilakukan secara manual. Maka dari itu, kontrol otomatis atau PID pada industri masa kini itu sangat penting. Lalu, apa itu sistem kontrol, PID control, and feedback? Mari kita lihat. Nah, pertama, pengertian sistem kontrol. Pada dasarnya, sistem kontrol itu adalah suatu sistem yang mengatur atau mengendalikan besaran variabel tertentu agar bekerja sesuai yang diinginkan secara otomatis dan efisien. Jadi ibaratnya kita punya sesuatu yang mau kita lakukan dengan set point tertentu, maka dari itu kita membuat suatu sistem kontrol untuk menuju set point itu. Nah, oke, kita lanjut. Lalu apa itu PID control? Dalam kepanjangannya, PID itu dibagi jadi 3, yaitu proporsional, derivatif, integral. Apa itu artinya dalam industri? Nah, fungsinya juga apa gitu kan? PID control adalah metode kontrol umpan balik yang menggabungkan aksi proporsional, integral, dan derivatif untuk meminimalisir error sehingga sistem dapat bekerja stabil, cepat, dan presisi sesuai set point yang kita inginkan di akhir. Lanjut. Ada beberapa komponen utama pada sistem kontrol yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama ada set point. Apa itu set point? Ya, set point itu adalah nilai atau target acuan yang diinginkan. Jadi semisal kita membuat suatu sistem dan kita mau sistem tersebut mencapai pada nilai 100%, maka itu adalah set point kita. Lalu di bagian controller. Apa itu controller? Controller ada suatu sistem di mana semua pusat data, semua pusat proses itu dijalankan di controller. Contohnya itu pada PLC, pada microcontroller seperti STM32, Arduino, dan lain-lain. Lalu ada sensor. Sensor itu untuk alat mengukur untuk nilai pada set point. Nah, jadi kita kalau ingin mengetahui kita udah sampai di tahap mana, kalau ibaratnya kita mau sampai set point 100%. Nah, kita harus tahu nih kita udah sampai berapa persen. Nah, itu fungsi sensor untuk mengetahui posisi poin kita sekarang berada di mana. Oke. Lanjut pada bagian aktuator. Aktuator itu adalah alat untuk melakukan aksi fisik dari sinyal listrik yang diterima oleh si controller yang sudah diproses, yang sebelumnya itu berasal dari sensor gitu. Oke, lanjut. Lalu apa itu feedback? Feedback adalah suatu skema umpan balik yang dilakukan oleh sensor lalu diteruskan ke controller untuk dibandingkan apakah sesuai dengan set point yang kita berikan atau justru terjadi kelebihan atau kekurangan. Nah, itu sama seperti pengertian yang sebelumnya yang saya kasih tahu, oke? Lanjut. Nah, ini contoh PID control pada tangki industri. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada input flow of liquidity. Jadi flow of liquid. Jadi itu ibaratnya cairannya masuk, input flow inflow. Lalu di sini ibaratnya di sini ada water level sensor. Lalu di sini ada valve 2, valve 1, valve 2. Lalu di sini sebagai keluaran dari liquid atau cairannya. Nah, untuk contoh closed loop, diagram closed loop-nya itu seperti ini. Yang pertama itu yang pasti di bagian sini terjadi input inflow dari cairan. Nah, masuk pokoknya di pengontrol itu nanti diproses lalu menjalankan aktuator antara valve 1 dan valve 2. Lalu berlanjut ke water level sensor, lalu berlanjut ke proses data. Nah, di proses data ini nanti ditentukan apakah kita sudah mencapai set point di sini, semisal tangki terisi 80%,
Nah, kalau belum, kita akan menggunakan transmitter untuk menyalurkan data tersebut ke PLC untuk diubah lagi menjadi sinyal listrik. Seperti itu. Kita lanjut, ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada sistem kontrol PID. Nah, di bagian kelebihan itu yang pertama sederhana dan umum dipakai, mudah diimplementasikan di hampir semua sistem industri yang modern. Lalu yang kedua, mampu mengurangi error, menjaga perbedaan antara set point dan proses variabel tetap kecil. Fleksibel, bisa dipakai untuk berbagai proses, level tekanan, temperatur, kecepatan, dan lain-lain. Lah, yang terakhir, meningkatkan stabilitas proses, yaitu menjaga sistem tetap bekerja pada kondisi aman. Untuk kekurangannya juga ada cukup banyak, yaitu ada perlu tuning parameter KP, KI, KD, tidak selalu mudah, bisa butuh trial dan error, atau mode tuning tertentu, seperti Ziegler, Nichols, and Cohen, Kuhn, dan lain-lain. Kurang optimal untuk sistem non-linear, atau bisa disebut respon bisa buruk jika karakteristik sistem berubah-ubah. Nah, seperti itu. Lanjut, sensitif terhadap noise. Jadi, sangat sensitif terhadap gangguan apapun itu, entah dari cuaca, pengaruh suhu, dan lain-lain ya. Jika sensor menghasilkan sinyal berisik atau kontrol, dia tidak bisa menyebabkan output tidak stabil. Lalu tidak adaptif, parameter tetap fix, tidak bisa menyesuaikan otomatis dengan kondisi proses yang berubah-ubah. Lambat untuk sistem besar dan kompleks, perlu waktu lebih lama untuk mencapai kestabilan. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Sistem kontrol pada industri berfungsi menjaga variabel proses tetap stabil sesuai set point meskipun ada gangguan, seperti pada contoh tangki industri, steam drum boiler yang mengatur level air dengan sensor sebagai pendeteksi. Controller PID sebagai pengolah dan aktuator sebagai pengatur aliran. Kontrol PID dipilih karena sederhana, fleksibel, serta mampu mempercepat respon, menghilangkan error, dan meredam osilasi. Meskipun itu memiliki kelemahan seperti perlu tuning, parameter, dan kurang adaptif untuk sistem non-linear. Dengan adanya penerapan PID yang tepat, proses industri menjadi lebih efisien, aman, dan andal. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.